Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran, dan kita sudah pada segmen yang terakhir nih Ustaz ya, untuk membahas tentang pentingnya berlaku adil. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan bahwa adil ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan sebenarnya adil sendiri kan bukan hanya kepada manusia Ustaz ya, bagaimana adil kita terhadap alam gitu Ustaz ya, agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan karena keegoisan kita sebagai manusia yang ingin meraup semua apa yang ada di alam ini Ustaz. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita tentu sepakat Ustaz bahwa adil ini harus menjadi pakaian dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa sulit Ustaz untuk mewujudkan keadilan itu? Apa yang menghambat kita sebagai manusia untuk berlaku adil? Sekali lagi, adil ini adalah suatu sesuatu yang sangat-sangat besar, sangat-sangat urgen untuk kehidupan kita. Sekali tidak ada keadilan di muka bumi ini, ya, itu akan berdampak luar biasa negatif bagi perkembangan manusia dan juga makhluk-makhluk Tuhan. Makanya ada semacam adigium ya, satu hari ya yang dilewati oleh umat ya, yang di situ ada pemimpin yang bisa menegakkan hukum meskipun dia zalim, ya, itu lebih baik daripada 60 tahun pemimpin itu di bawah pemimpin penguasa yang zalim, itu lebih baik daripada satu hari tidak ada pemimpin sama sekali, yang itu mengakibatkan chaos dalam penegakan hukum. Nah, menurut saya ini juga bukan berarti kita ingin melegalkan, membenarkan kezaliman, ya, tetapi kita disinilah pentingnya adanya pemimpin yang bisa mengatur masalah-masalah keadilan distribusi bagi masyarakat, pengelolaan kebutuhan hidup masyarakat, ya. Oleh sebab itu, nah, yang bisa menyebabkan kenapa orang itu cenderung untuk lepas dari keadilan atau berbuat tidak adil, dalam pengertian yang lain adalah berbuat zalim, ya. Itu karena kecenderungan manusia sendiri yang ada di dalam dirinya itu tughyan, ada penyakit tughyan. Ya, di dalam Al-Qur'an itu kan dijelaskan di dalam surah Al-Alaq ya. Kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan ar-ra'ahu istaghna, ya, inna ila rabbika ar-ruj'ah, ya. Fa'amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, ya kan? Nah, itu berbuat tughyan, cenderung untuk berlebih-lebihan, melampaui batas. Untuk apa sih memiliki kali ya? Memiliki, ya, cenderung dia ingin menguasai ya, absolut, ya. Kemudian merasa cukup dengan dirinya, tidak mau dengan memperhatikan nasib orang, tidak mau memperhatikan masukan-masukan dari orang yang bermanfaat. Nah, itu yang akan menjadi penyebab seorang ini cenderung untuk tidak adil. Ya. Dan ini sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia yang banyak gitu Ustaz, ya. Iya, atau keberpihakan dia pada kelompok. Ya, karena merasa dia didukung oleh kelompok tertentu, sehingga ini menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok yang lain. Nah, di dalam Islam juga, ya, kita mesti memahami, ya, adil ini bukan hanya sebuah ungkapan biasa, tetapi dia harus diwujudkan. Sampai Al-Quran mengatakan wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berucap, berkata-kata, maka berlaku adillah. Jadi kalau kita mengomentari sesuatu, kita mesti berlaku adil. Artinya harus melihat kacamatanya seimbang. Tidak sepenuhnya suudzon, tidak sepenuhnya juga husnuzon, percaya. Ya, seperti misalnya banyak nih, kita misalnya ditanya pendapat, Ustadz ini bagaimana pendapat tentang Ustadz lain, ya. Maka kita tidak boleh, kalau kita berkata-kata itu, ini harus berkata-kata adil, dalam menilai. Wa idza qultum fa'dilu itu sangat penting, ya. Dan jangan kita mengikuti hawa nafsu. Ya, kita mencari celah, ya, alasan
untuk menutupi aib orang lain itu lebih baik. Itu lebih bermanfaat lebih baik dan membawa maslahat ya, ya. Sebelum kalau kita tidak bisa melakukan tabayun, ya, maka yang kita lakukan adalah barangkali ketika kita mengomentari seseorang itu, barangkali si fulan ini ada masalah, atau ini pernyataannya dipelintir, atau itu sudah jauh sebelumnya. Nah, terkait misalnya nih ada kejadian kemarin yang menyatakan ada seorang tokoh agama, ya, menyatakan tidak penting agama seseorang bagi seorang pemimpin, gitu kan. Nah, ini kan ibarat dia memberikan tamsil, pemimpin itu ya sama seperti kita naik pesawat, pilot. Kita tidak perlu menanyakan agama pilot itu apa. Kalau dia non muslim, masa kita tidak mau naik, tidak mau menumpang pesawat itu. Nah, ini perlu perlu kita dudukkan secara benar. Betul. Ya, kalau pernyataan itu memang benar keluar dari si fulan, ya, kemudian itu dinyatakan dalam konteks itu adalah black campaign, saya katakan itu bukan bentuk black campaign. Ya, menjelaskan agama seseorang ini penting bagi umat Islam untuk memilih pemimpin. Iya, karena ada aturannya. Karena ada aturannya. Jadi dia harus beragama Muslim dan harus adil. Jadi dua ini tidak boleh dipisah-pisah. Ya, sehingga ada orang karena dia terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan opini dengan masyarakat. Yang penting adil, nggak penting Islam, gitu ya. Padahal ini dua yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Jangan membandingkan pemimpin non-Muslim yang adil dengan pemimpin Muslim yang zalim. Karena zalim dengan adil tidak boleh disamakan, tidak boleh diperbandingkan. Ya, maka pilihannya itu adalah kita mencari pemimpin itu yang ideal, yaitu yang Muslim dan yang adil. Dan itu harus dicari dan harus didapatkan. Amin. Mudah-mudahan ya Ustadz ya, ke depan kita dapat pemimpin yang Muslim, yang adil, yang punya komitmen tinggi terhadap agamanya ya, sehingga bisa membawa umat kita bermartabat, kemudian menjadikan negara kita ini yang baldatun thayyibatun. Kalau pemimpin Muslim yang benar-benar jalan Islam pasti adil. Insya Allah. Dia akan memberikan hak non-Muslim. Iya, betul. Tapi kalau non-Muslim, belum tentu dia bisa adil memberikan hak kepada kita. Karena adil itu ajaran Islam. Di agama lain belum tentu ada ajaran itu. Baik Ustadz. Ini merupakan pesan yang terdalam untuk kita semuanya. Dan ada lagi satu pesan, jangan karena kebencian kamu tidak berlaku adil kepada seseorang. Ini tentu pesan untuk kita semuanya gitu Ustadz ya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok pada jam yang sama kami akan kembali hadir dalam Tadabbur Al-Quran. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.